Shalom, damai di hati, Jemaat Gemim Maranatha Selatan di kolom 1 sampai kolom 27, dan semua yang mengikuti ibadah di saat ini. Banyak hal yang menggiurkan yang ditawarkan kepada kita, tapi apapun situasi dan kondisi yang saudara alami, jangan menyangkal Yesus. Mari kita ikuti program Renungan Harian Keluarga lewat channel YouTube Gemim Maranatha Selatan. Hari ini Sabtu 11 Juni 2022 bersama saya Pendeta Roy Marten Langoy. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Engkau berkenan kami boleh ada di hari yang ke-11 di bulan Juni 2022. Hidup tidak pernah sepi dengan tantangan dan pergumulan. Banyak hal yang ditawarkan kepada kami. Tawaran-tawaran yang menggiurkan ya Tuhan. Tapi Engkau yang menuntun kami, menolong kami, supaya kami tidak akan pernah hidup menyangkal Engkau. Itu tekad yang kami bangun. Tapi kami tidak bisa apa-apa tanpa Engkau. Kasih karunia-Mu jadi kekuatan kami. Engkau berkenan menyapa kami dengan sabda-Mu yang menguatkan, memotivasi, menginspirasi, dan memberkati kami di hari ini ya Tuhan. Tapi kami juga sadar akan kelemahan dan keterbatasan kami. Ampuni dan kasihani kami, supaya kami layak ada di sekitar perenungan sabda-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasih Tuhan, mari kita membaca Alkitab dalam kitab Injil Matius pasal 10 ayat 32 dan ayat 33. Matius pasal 10 ayat 32 dan ayat 33. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapa-Ku yang di sorga. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapa-Ku yang di sorga. Jemaat yang dikasihi, tema renungan kita hari ini adalah jangan menyangkal Yesus. Saudaraku, karena kasih karunia Tuhan, kita boleh ada saat ini. Presiden Joko Widodo bahkan sudah menyampaikan boleh melepas masker di luar ruangan yang tidak banyak orangnya. Dan aktivitas mulai terbuka lagi, pertemuan suka duka tidak dibatasi lagi seperti sebelumnya. Kita lebih leluasa bergerak. Tapi meskipun demikian, kita juga masih diperhadapkan dengan harga kebutuhan pokok yang tinggi. Tidak mudah memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari saat ini. Belum lagi kita yang membiayai pendidikan anak. Tekanan ekonomi tak jarang juga berdampak di aspek kehidupan yang lain, di antaranya psikologi. Di sementara itu juga anak-anak kita telah dibuai dengan zaman ini yang menuntut banyak pada orang tua. Akibatnya ketika orang tua tidak mampu memenuhi keinginan mereka tergoda untuk menghalalkan segala cara dan mencari jalan pintas, shortcut, meski itu bertentangan dengan iman Kristen. Saudaraku, apapun situasi dan kondisi yang saudara alami, jangan menyangkal Yesus. Kita wajib bukan hanya untuk percaya kepada Kristus, tetapi juga untuk mengakui iman kepercayaan itu dengan menderita bersamanya pada waktu kita dipanggil untuk mengalaminya, dan juga dengan melayaninya. Kita tidak boleh merasa malu akan hubungan kita dengan Kristus, persekutuan kita bersamanya, dan hal-hal yang kita harapkan darinya. Dengan inilah ketulusan iman kita dibuktikan, namanya dimuliakan, dan orang lain pun dibangun. Walaupun hal ini dapat membuat kita dicelah, dihadapkan pada masalah sekarang,
kita akan mendapat balasan yang berlimpah karena pada hari kebangkitan orang-orang benar, di mana kita akan mendapat kehormatan dan kebahagiaan yang tak terkira pada saat mendengar Kristus berkata, "Aku akan mengakuimu di hadapan Bapa-Ku. Aku akan mengatakan hal-hal yang baik tentang kamu ketika kamu berdiri di hadapan Bapa-Ku untuk menerima keputusan terakhir bagimu. Aku akan mempersembahkan mewakilimu di hadapan Bapa-Ku." Orang yang menghormati Kristus akan dihormati demikian oleh Kristus. Mereka menghormatinya di depan manusia, ini suatu hal yang sepele, dan ia memberikan mereka kehormatan di depan Bapanya, dan ini suatu hal yang hebat. Selanjutnya orang yang menolak dan menyangkal Kristus di depan manusia akan mendapat bahaya besar, karena mereka yang melakukannya akan disangkal olehnya pada hari penghakiman besar, ketika mereka justru paling membutuhkannya. Ia tidak akan mengakui mereka sebagai hamba-hambanya, karena mereka tidak mengakuinya sebagai Tuhan mereka. "Aku berkata, aku tidak pernah mengenal kamu." Di Matius 7 ayat 23. Pada abad pertama kekristenan, orang yang mengenal Kristus pasti akan kehilangan sesuatu yang paling berharga dalam hidupnya di dunia ini. Dan karena itu pengakuan di masa itu lebih dari sekedar ujian ketulusan. Pengakuan di masa itu melebihi yang terjadi sekarang ini, yang memiliki banyak keuntungan duniawi yang menyertainya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, meski sebagai orang tua kita menghadapi banyak tantangan, hubungan keluarga, ekonomi, kesehatan, pendidikan anak-anak, pengajaran kepada mereka, tantangan yang lain, jangan pernah menyangkal Yesus. Jangan ambil shortcut, jalan pintas. Sebagai anak-anak, meski banyak godaan, tawaran yang menggiurkan, jangan pernah menyangkal Yesus. Jangan karena hati, dalam tanda kutip, harta dan titik, materi, saudara menyangkal Yesus. Saudara meninggalkan iman kepada Kristus. Lebih pekah anak-anakku dengan perjuangan orang tua. Bantu orang tua di rumah, ketika membutuhkan sesuatu untuk masa depan, itu yang diminta bukan keinginan. Saudaraku, bermohonlah supaya anugerahnya selalu memampukan kita menyangkal diri, supaya dapat mengakui Kristus dalam totalitas kehidupan kita. Besok kita akan merayakan HUT ke-191 Pekabaran Injil dan Pendidikan Kristen Gemim di Tanah Minahasa. Beritakanlah Injil dengan tutur kata, sikap, dan perilaku kehidupan kita, supaya sebanyak mungkin orang dapat mengakui Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat dunia. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, firman-Mu menguatkan iman kami, memperteguh keyakinan kami kepadamu. Bukan hanya sekedar pengakuan, tapi benar-benar yang kami hidupi setiap saat. Mengaku Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat, pasti akan berhadapan dengan tantangan. Tapi apapun situasi dan kondisi, tetap kami tidak akan pernah menyangkal Engkau. Terima kasih Tuhan, Engkau berkati semua kami yang setia mengikuti program Renungan Harian Keluarga ini. Jemaat Gemim Maranatha Paselatan kolom 1 sampai kolom 27, juga semua yang setia bersama dalam program ini. Pilih kami satu persatu. Tantangan seberat apapun ya Tuhan, jangan biarkan kami menyangkal Engkau. Justru semakin berat tantangan dan pergumulan kehidupan kami,
semakin kami mengakui bahwa Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat. Tolong di setiap tapak yang kami jalani, sehat-sehatkan kami Tuhan, kuat-kuatkan kami, berikan hikmat kepada kami berjuang di masa-masa sulit, sebagai orang tua, menjadi contoh teladan bagi anak-anak kami, tidak menggunakan shortcut jalan pintas untuk memenuhi keinginan kami yang tidak akan pernah terpenuhi. Kami belajar Tuhan untuk memprioritaskan hal-hal yang benar-benar kami butuhkan di hidup ini. Tuhan berkati anak-anak kami, supaya mereka juga pekah dengan perjuangan kami sebagai orang tua. Tidak mudah tergiur dengan tawaran dunia yang sifatnya sementara, apalagi meninggalkan Engkau. Perkokoh iman, kepercayaan anak-anak kami, supaya dari generasi ke generasi, nama Tuhan itu yang dimuliakan, yang disaksikan, yang diberitakan. Terima kasih Tuhan. Semua kami yang mengikuti program Renungan Harian Keluarga di hari ini, pasti diberkati. Tim yang bertugas, yang terus dengan setia melaksanakan tanggung jawab mereka, Engkau berkati. Terima kasih Tuhan. Gereja kami, Gereja Masih Injil di Minahasa, besok akan merayakan 191 tahun pekabaran Injil dan pendidikan Kristen Gemim di tanah Minahasa. Biarlah kami menjadi gereja yang terus-menerus memberitakan Injil, apapun resikonya. Dari aras jemaat, wilayah sampai di sinode, semua kami diberkati. Pemerintah kami ya Tuhan, terus diberkati. Ini kami yang berdoa kepadamu, siap kami menjalani hari ini dalam keyakinan bahwa Tuhan pasti menolong kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikian ibadah kita di hari ini, di Sabtu 11 Juni 2022. Ikuti terus program Renungan Harian Keluarga ini lewat channel YouTube Gemim Maranatha Paslatan. Saudara yang boleh diberkati lewat sapaan firman-Nya, kiranya boleh like, share, and subscribe channel kami, supaya sebanyak mungkin orang boleh diberkati dengan program ini. Kritik dan saran yang konstruktif kami terima dengan senang hati, supaya nama Tuhan semakin dipuji dan dimuliakan. Tuhan Yesus memberkati.